Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Hari ini kita mau membicarakan tentang trauma. Ya, jadi kebetulan teman-teman bisa lihat bahwa ada suara hujan sebenarnya di depan ini yang kebetulan lagi hujan besar sekali di Tangerang. Dan saat saya membuat video ini, sebenarnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa ada beberapa orang yang memang seringkali muncul gejala-gejala trauma ya di dalam kehidupannya, dan itu dikaitkan dengan suatu peristiwa tertentu. Dan ingat dia dengan peristiwa tersebut, misalnya saat hujan seperti ini, saat mendung, saat mulai ada keadaan seperti misalnya di tol atau di tempat-tempat yang seringkali mengingatkan dia pada situasi tidak nyaman tersebut. Teman-teman, sebenarnya pernah saya bahas terkait dengan trauma, yaitu trauma itu sebenarnya adalah suatu memori yang punya persepsi negatif ya di dalam otak kita. Dan kalau kita lihat sebenarnya yang memberikan persepsi negatif tersebut adalah kita sendiri ya. Jadi teman-teman pasti bingung, loh, tapi kan kalau saya itu berada pada keadaan yang membuat saya tidak nyaman, seperti berada di lingkungan yang membuat tidak enak, itu kan berarti sebenarnya sesuatu yang biasa aja gitu, yang sebenarnya saya tuh nggak kenapa-napa, tapi orang lain yang melakukan perbuatan tidak baik kepada saya. Misalnya saya dibully, saya dihina, saya dibuat seperti kayak tidak berdaya gitu. Itu kan sebenarnya sesuatu yang dari luar, yang saya tidak ketahuan, saya tidak tahu gitu tentang hal tersebut. Benar, memang kalau kita lihat, seperti kemarin juga saya bicara tentang sumber ya dari kita, bahwa banyak orang-orang yang berada pada keadaan traumatik di dalam kehidupannya sehari-hari itu sebenarnya memang berkaitan dengan lingkungannya sendiri gitu ya, dengan orang-orang terdekatnya, pasangannya, suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya yang kadang-kadang memberikan rasa tidak nyaman yang berlebihan ya kepada kita. Nah, otak kita itu berkaitan dengan persepsi negatif itu punya cara sendiri. Apakah dia mau atau tidak memilih, itu adalah tergantung dari kondisi latihan kita. Seringkali ini kalau kita merasakan latihan dari kesadaran pikiran ini memang nggak mudah. Karena kebanyakan dari kita kan merasakan harusnya sih saya nggak melakukan hal-hal yang tidak nyaman di dalam pikiran saya, ya saya baik-baik saja gitu ya. Tapi kok kenapa saya tetap mengingat hal itu menjadi buruk atau negatif? Sebenarnya karena pembelajaran kan. Kita kan sudah diberikan pelajaran hal-hal yang menyakitkan hati kita, hal-hal yang membuat kita tidak senang. Dari sejak kecil itu sudah kita pelajari kan. Kalau kita kedinginan, kita kepanasan, popok kita nggak diganti, misalnya walaupun kita waktu itu nggak bisa membantu diri kita sendiri. Artinya ingatan-ingatan negatif itu sangat seringkali diterima oleh kita. Nah, ini semakin diperparah kalau teman-teman itu juga memasukkan secara sengaja gitu ya, dengan persepsi negatif terhadap peristiwa itu. Itulah mengapa di dalam berkali-kali kita berbicara terkait dengan masalah trauma, mantra ikhlas, sabar dan sadar itu sangat penting ya. Saya di dalam pencarian bagaimana caranya belajar untuk bisa tetap sabar, tetap ikhlas, tetap sadar itu berkali-kali gagal. Kadang-kadang nggak bisa juga menahan perasaan nggak negatif yang timbul akibat suatu peristiwa yang kita nggak sangka-sangka. Kita merasa orang lain itu sudah berbuat tidak baik sama kita, kita merasa orang lain itu tidak berbuat sebaiknya kita berbuat kepada dia gitu. Kita sudah bagus nih, kita sudah baik sama dia, tapi kenapa dia berbuat yang tidak baik sama kita? Kita pasti bertanya-tanya seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika saya kemudian mulai melihat keadaan ini, maka dengan ajaran dari guru-guru Bante yang saya sering dengar ceramahnya gitu ya, saya jadi sadar bahwa sebenarnya segala sesuatu itu ya berubah, tidak kekal. Dan ketika kita berbicara tentang trauma itu sendiri, kita bisa mempersepsikannya sebagai sesuatu hal yang biasa saja kalau kita ikhlas menerimanya. Kita menerimanya itu sebagai sesuatu kenyataan yang ada, yang kita nggak bisa tolak.
yang mau nggak mau kita harus lakukan sesuatu yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Kenyataan inilah yang akhirnya membuat kita jadi berbeda gitu dalam cara menyikapi trauma itu sendiri. Kalau kita benar-benar ikhlas dan kita bisa nerima apa adanya, maka hasilnya adalah trauma itu dalam tanda kutip itu tidak akan jadi trauma yang membuat kita mengingatkan hal-hal negatif akan itu. Itu jadi sesuatu hal yang biasa aja. Tapi kalau kita tidak sabar dan tidak ikhlas menerima keadaan itu, maka kita akan melihat itu sebagai sesuatu yang negatif. Dan selamanya akan bisa demikian. Karena bagaimanapun kita melihat keluar, kita melihat ke dalam diri kita sendiri, semuanya negatif. Kita merasakan itu sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Ya, saya tahu itu nggak gampang. Ya, banyak teman-teman suka komentar, baik di IG saya, di Andri Psikosomatik, maupun di YouTube channel saya, Andri Psikosomatik ini. Mereka selalu mengatakan, apa benar kalau misalnya kita itu belajar ikhlas dan sabar, kemudian jadi kita lebih bahagia? Ya, karena sebenarnya kebahagiaan itu berkaitan dengan hilangnya penderitaan, bukan? Ketika tidak ada penderitaan lagi, maka kita merasakan kebahagiaan. Ketika kita merasakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ini, kita bisa terima apa adanya, kita ikhlas menerimanya, ini adalah suatu bagian dari proses, maka kita tidak akan lagi berpikir yang aneh-aneh atau berpikir yang negatif. Kita berpikir netral. Ya, kita nggak perlu kok berpikir positif. Nggak harus selalu dengan berpikir positif ya. Tapi bagaimana kita bisa berpikir secara sadar agar kita bisa melupakan atau menganggap lah ya, kalau kita bilang itu trauma itu memang tidak ada gitu, atau sesuatu hal yang tidak perlu kita pikirkan. Teman-teman, pikiran kita memang selalu akan berhubungan dengan situasi yang di luar. Ketika teman-teman mendengarkan ada suara-suara latar belakang di background saya ini, anak-anak yang sedang main bola di dalam rumah, dia ada yang ngereng, ada yang nangis mungkin nanti ya, dengan suara-suara yang ada di sekitar kita seperti suara hujan ini juga, itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita terima atau bisa kita anggap sebagai sesuatu yang bermakna atau yang tidak bermakna, yang tidak mengganggu konsentrasi kita di dalam melakukan pekerjaan kita dan lebih luas lagi di dalam kehidupan kita. Saya berharap teman-teman berlatih dan kita sama-sama berlatih. Nggak perlu selalu belajar berpikir positif, tapi belajarlah berpikir apa adanya. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan berikut ini. Terima kasih sudah belajar untuk mencoba mengamati keadaan diri kita dan kita belajar mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.